salam sejahtera bagi anggota PKLU dimanapun berada. Di malam hari yang indah ini, kita bertemu kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab. Sebelum kita membaca, saya akan memperkenalkan diri. Saya Wilhelmina Kolohleka, anggota PKLU GPIB Pancaran Kasih Depok. Oma, opa yang terkasih, mari kita sama-sama satu di dalam doa sebelum membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami datang kepadamu untuk membaca firman kebenaran Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami di dalam pembacaan firman malam hari ini. Bukakan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman pada malam ini, Oma dan Opa, terambil dari Mazmur 91 ayat 3 sampai 13 yang menyatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di malam ini. Dalam sabda bina umat, berlindunglah hanya kepada Tuhan. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat emas Kitab
tentu pernah tahu mungkin kelak akan mengalami berbagai kesulitan, penderitaan, bahkan ancaman yang menakutkan dalam perjalanan hidup pribadi. Namun demikian, sebagai orang beriman, kita patut mengimani bahwa di tengah situasi yang demikian tetap ada Tuhan. Tuhan senantiasa hadir bersama kita yang melindungi dan menyelamatkan umat-Nya. Pertanyaannya, apakah kita sudah dengan sepenuh hati percaya bahwa hanya Tuhan tempat perlindungan dan keselamatan? Perikop bacaan malam ini menyatakan kepada kita bahwa ada jaminan keamanan dan keselamatan bagi orang-orang yang sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Kesetiaan Tuhan bagai perisai dan pagar tembok dalam menghadapi berbagai kesulitan, bahkan ancaman yang menakutkan. Karena itu dibutuhkan sikap iman yang dengan sepenuh hati percaya bahwa janji Tuhan itu pasti. Sikap iman itu terwujud dalam kesetiaan kepada Tuhan dan tidak akan berpaling darinya. Kita diingatkan pula untuk tidak bertindak seperti orang fasik yang berpaling dari Tuhan dan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Iman yang teguh kepada Tuhan, meski di tengah badai kehidupan, turut menandakan dua hal. Pertama, kita percaya bahwa bersama Tuhan akan mampu bertahan. Kedua, bersama-sama Tuhan kita diberikan kekuatan dan pertolongan. Lebih dari itu, kita akan menang dan segala kesulitan dan ancaman. Tuhan akan menyatakan kuasa dan kasih-Nya bagi kita. Hal ini turut mengingatkan kita akan perkataan Rasul Paulus dalam surat Roma 8 ayat 37-39 dinyatakan bahwa apapun di dunia ini yang mengancam dan membahayakan sekalipun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang kekal yang ada dalam Yesus Kristus. Jadi berlindunglah hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini kami bersama-sama PKLU mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Kiranya kuasa kasih Roh Kudus-Mu menyertai kami di dalam pembacaan firman ini, dan Tuhan juga yang mengartikan dan memberikan pembelajaran bagi kami untuk kami dapat mengerti firman kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Kami berdoa buat Dewan PKLU
yang sedang menyusun program kerja. Kiranya Tuhan menyertai program-program kerja Dewan PKLU pada saat ini yang sedang dikerjakan. Hanya kuasa Tuhan turut campur tangan di dalam program kerja agar apa yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa buat seluruh PKLU dimanapun berada. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kesehatan bagi seluruh PKLU, memberikan hikmat dan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi mereka, agar kami semua dapat berjalan di dalam kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh gereja-gereja dimanapun berada. Tuhan berkati gereja, Tuhan berkati para pendeta, para presbiter, dan semua karyawan-karyawan yang ada di dalam gereja-gereja tersebut. Tuhan berkati juga akan gereja kami Pancaran Kasih Depok, berkati para pendeta, presbiter, karyawan kantor, dan seluruhnya. Tuhan memberkati, menyertai mereka semua. Berikan kekuatan kesehatan di dalam kehidupan kami sama-sama. Tuhan, Engkau memberkati juga akan bangsa dan negara kami di dalam menjalankan segala tugas. Biarlah tugas pemerintahan dari pusat sampai terbawah, Tuhan menyertai dan melindungi, memberkati seluruh program-program kerja yang dilaksanakan. Hanya kepadamu ya Tuhan kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam kasih karunia Tuhan. Inilah permohonan doa-doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Oma dan Opa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pelayanan.